Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsy Ala Hukama dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Manajemen B3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kecerdasan buatan atau AI itu. AI atau kecerdasan buatan. Menurut Rich dan Knight pada tahun 1991, yakni suatu studi mengenai bagaimana membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini masih bisa dilakukan dengan baik oleh manusia. Pada dasarnya AI ini adalah kecerdasan buatan, merupakan suatu konsep yang membuat komputer mampu belajar hal baru yang ditemuinya, memberikan respon dan perlakuan, serta mengerjakan suatu perintah secara terstruktur sesuai dengan urutan. Konsep ini berarti suatu saat akan terdapat perangkat yang dapat diperlaku layaknya manusia, dengan belajar bagaimana manusia merespons sebagai hal dan melakukan pekerjaan harian. Kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam suatu mesin komputer agar dapat melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan manusia. Beberapa macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain adalah sistem pakar, permainan komputer, logika fusi, jaringan saraf, tiruan, dan robotika. Banyak hal yang kelihatannya sulit untuk kecerdasan manusia, tetapi untuk informatika relatif tidak bermasalah, seperti contoh mentransformasikan persamaan, menyelesaikan persamaan integral, membuat permainan catur atau backgammon. Di sisi lain, hal itu bagi manusia kelihatannya menuntut sedikit kecerdasan, sampai sekarang masih sulit untuk direalisasikan dalam informatika. Seperti contoh adalah objek muka atau bermain sepak bola. Walaupun AI memiliki konotasi fiksi ilmiah yang kuat, AI membentuk cabang yang sangat penting pada ilmu komputer, berhubungan dengan perilaku, pembelajaran, dan adaptasi yang cerdas dalam sebuah mesin. Penelitian dalam AI menyangkut pembuatan mesin dan program komputer untuk mengoptimasikan tugas-tugas yang membutuhkan perilaku cerdas, termasuk contohnya adalah pengendalian, perencanaan, dan penjadwalan, kemampuan untuk menjawab diagnosa dan pertanyaan pelanggan, serta mengenal tulisan tangan, suara, dan wajah. Hal-hal seperti itu telah menjadi disiplin ilmu tersendiri yang memutuskan perhatian pada penyediaan solusi masalah kehidupan yang nyata. Sistem AI sekarang ini sering digunakan dalam bidang ekonomi, sains, obat-obatan, teknik, dan militer, seperti yang telah dibangun dalam beberapa aplikasi perangkat lunak komputer rumah dan video game. Berikut adalah macam-macam AI yang sering kita jumpai sehari-hari, namun kita tidak sadar. Yang pertama adalah Google in Smartphone. Secara singkat, asisten virtual yang ada di HP kalian membantu kita untuk menemukan informasi dengan menggunakan suara kita. Seperti yang kalian tahu, seperti kita membuka Google lalu kita bertanya, "Halo Google, di mana restoran terdekat?" atau "Apa jadwal saya hari ini?" pada asisten virtual dari platform yang kamu miliki. Jadi di dalam HP kalian masing-masing smartphone itu sudah ada perangkat AI, yaitu kecerdasan. Ketika kita bertanya kepada Google Maps arah jalan, itu juga merupakan AI. Yang kedua adalah layanan musik dan film daring. Pernah menggunakan Spotify, Pandora, atau Netflix? Berarti kamu pernah menggunakan produk AI. Aplikasi penyedia layanan streaming musik dan film biasanya memiliki fitur untuk merekomendasikan judul musik atau film sesuai minat atau berdasarkan musik atau film yang kamu pilih sebelumnya. Seperti kita setelah mendengarkan musik yang kita sukai genre pop, maka yang muncul di dalam pencarian nanti di home itu akan muncul musik-musik pop. Jika kita suka rock, nanti yang direkomendasikan oleh aplikasi tersebut adalah musik-musik rock. Dan juga jika kita melihat film atau YouTube tentang sesuatu yang kalian minati seperti video vlogger, nanti yang muncul di YouTube tersebut adalah video-video vlogger yang semacam kalian sukai. Atau ketika kalian melihat YouTube tentang musik Jepang, nanti yang keluar di pencarian tersebut adalah sesuai genre yang kalian minati.
Yang ketiga ada pelayanan konsumen virtual. Hampir semua situs belanja daring berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk penyedia fitur pelayanan konsumen atau customer service. Namun tak semua situs belanja memiliki karyawan khusus yang fokus mengerjakan hal itu. Oleh karena itu, kehadiran AI sangat diperlukan. Kamu dapat menemukan situs-situs belanja daring yang menerapkan fitur chatbot atau merespon masukan atau pertanyaan kamu secara otomatis. Hal ini seperti kita ingin belanja di toko online seperti Bukalapak atau Shopee. Ketika kita ataupun yang lain, ketika kita melakukan chat atau pertanyaan kepada online shop tersebut, nanti yang menjawab tersebut adalah bot. Bot itu adalah AI yang telah dibuat oleh manusia, seperti pertanyaan yang sudah diatur sedemikian rupa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Yang keempat adalah iklan produk daring. Jika kalian pernah menemukan iklan-iklan barang yang kalian cari atau lihat sebelumnya di situs belanja daring, iklan-iklan tersebut muncul berkat teknologi AI dan algoritma khusus yang menganalisis produk yang mungkin kamu beli berdasarkan kata kunci yang kamu masukkan atau produk terakhir yang dilihat pada situs belanja. Ketika kalian ingin belanja, lalu kalian memilih kata kunci untuk barang yang Anda ingin beli seperti kulkas, maka ketika Anda melakukan searching atau kalian bermain sosial media, maka muncullah iklan tersebut. Itu juga disebut dengan AI. Hal itu sangat sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, namun kita tidak tahu bahwa sistem tersebut adalah AI atau kecerdasan buatan manusia. Lalu yang lebih kerennya lagi, AI ini sudah berbentuk robot ya. Yang mungkin yang paling terkenal adalah robot Sophia ini. Robot Sophia ini adalah sebuah robot humanoid yang dikembangkan oleh perusahaan berbasis di Hong Kong, Hanson Robotics. Robot tersebut dirancang untuk memberikan jawaban berbagai pertanyaan dan telah diwawancarai di seluruh dunia. Pada Oktober 2017, robot tersebut menjadi warga negara Arab Saudi. Sophia adalah robot pertama yang meraih kewarganegaraan dari sebuah negara. Sophia juga meniru gerak tubuh manusia dan ekspresi wajah, serta mampu menjawab pertanyaan tertentu dalam melakukan percakapan sederhana mengenai topik yang telah ditentukan, misalnya tentang cuaca. Lalu robot ini menggunakan teknologi pengenalan suara dari Alphabet Inc. atau perusahaan induk Google dan dirancang untuk menjadi lebih pintar dari waktu ke waktu. Mungkin kalian pernah melihat video robot ini yang dulu pernah viral, yaitu bagaimana dia mengatakan bahwa dia akan menghancurkan bumi gitu. Tapi hal itu tidak mungkin terjadi karena manusia itu lebih cerdas daripada robot. Karena robot ini adalah buatan manusia dan robot ini bisa menjadi lebih pintar dari waktu ke waktu karena sistem yang telah dibuat. Lalu ada beberapa robot lagi yang menurut saya itu sangat keren, yaitu adalah robot Erika dan robot Jia. Ini dua robot ini adalah dua robot yang hampir mirip menyerupai manusia yang pernah dibuat oleh manusia. Robot ini bisa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita keluarkan, dan dia juga bisa berfoto, berekspresi. Sekian itu saja presentasi dari saya tentang kecerdasan buatan atau AI. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.